Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam kita sanjungkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, Bapak Ibu, pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini, yaitu dalam rangka untuk mendapatkan pengimbasan dari salah satu rekan kita yang menjadi CGP atau calon guru penggerak Kabupaten Banyuasin. Adapun yang akan dipaparkan oleh rekan kita nanti yaitu tentang yang pertama tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua tentang budaya positif. Nah, untuk itu marilah kita dengarkan bersama paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Erna Juwita. Kepada Ibu Erna Juwita kami persilahkan. Nah, ini ada hal-hal penting yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu berarti berada pada diri anak itu sendiri. Kemudian kodrat zaman itu disesuaikan dengan zaman pada saat sekarang ini. Kemudian kita mengarahkan siswa itu merdeka belajar, artinya mereka yang mencari, kita hanya menuntun dan membimbing saja. Ketiga, pendidikan budi pekerti. Pendidikan budi pekerti ini sudah kita lakukan melalui pendidikan karakter. Pada akhirnya akan muncul nanti profil pelajar Pancasila. Yang terakhir itu, kalau selama ini kita memberikan pembelajaran kepada siswa itu dominan kepada guru, sekarang kita mulai beralih ke siswa, artinya ke anak. Guru hanya memberikan arahan dan bimbingan saja. Pusat kepada anak, artinya anak yang mempunyai kreativitas, kemudian mencari dan menemukan, menganalisis, dan pada akhirnya itu akan tampil sebuah karya yang dihasilkan oleh anak itu sendiri. Asas pendidikan PHD itu singkatan ya, Ki Hajar Dewantara, dan penguatan pendidikan karakter. Di sini asasnya ada 3, ingaso sungtulodo, artinya jika kita berada di depan itu memberikan contoh. Ingmadia mangun karsa, di tengah kita memberikan semangat. Kemudian tukuri handayani, di belakang kita dapat memberikan dorongan atau arahan. Sementara penguatan pendidikan karakter itu ada 4 bagian. Pertama, olah hati. Olah hati itu etika. Olah pikir itu mengarah ke literasi. Nah, literasi inilah Bapak Ibu yang saya ambil sebagai judul aksi nyata saya. Budaya literasi dengan mencintai buku fiksi. Artinya kita sudah satu budaya positif di sekolah yang mengalami perubahan dari kelulusan saya sebagai CGP. Olah kasa itu estetika, olahraga kinestetik. Makanya ketika kita mau kenaikan kelas, tidak hanya mata pelajaran agama, PKN bahasa Indonesia, tapi PJOK juga masuk. Ketika dia nilainya tidak cukup atau tidak mencapai KKM, maka dia harus sampai batas minimal baik. Pendidikan menurut KHD itu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Artinya menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak sebagai manusia, sebagai masyarakat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Artinya kita itu hanya memberikan tuntunan kepada anak untuk mengembangkan dirinya baik sebagai manusia, masyarakat, hingga dia mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kebahagiaan itu di mana anak itu merdeka belajar, tidak ada paksaan maupun iming-iming dari bapak ibu guru maupun orang tua. Berikutnya itu ada Tri Pusat Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Itu bermula dari keluarga, kemudian pendidikan dalam perguruan. Pendidikan dalam perguruan ini ialah tingkatan dalam sekolah, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Kemudian ada pendidikan dalam masyarakat. Pendidikan masyarakat berarti di luar lingkungan sekolah dan keluarga.
Contoh baik yang bisa kita ambil dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini, rela berkorban. Dia rela berkorban untuk orang lain, kemudian cinta tanah air. Dia memberikan rasa cintanya yang luar biasa di bidang pendidikan. Hingga saat ini kita menjadikan dia contoh baik dalam dunia pendidikan. Jiwa persatuan dan kesatuan. Dia dari jiwa persatuan kesatuan dia menciptakan atau mendirikan satu sekolah yang namanya Taman Siswa yang sekarang masih berdiri ya Bapak Ibu, sampai ke perguruan tingginya masih ada. Kemudian nasionalisme yang tinggi, dia cinta tanah air dan dia tidak membedakan suku, kemudian dan agama. Cara pencapaian dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu pada akhirnya nanti akan mencapai profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu cara pencapaiannya ada beberapa tahapan. Pertama, kalau untuk di sekolah itu penyusunan program sekolah melalui kurikulum penguatan karakter seperti yang sudah kita lakukan, surat duha, kemudian yasin, kemudian ada istilahnya berbagi, literasi, itu masuk ke penguatan karakter. Yang kedua itu mencantumkan dalam tata tertib sekolah, artinya siswa tidak boleh terlambat, itu karakter. Tiga, menyiapkan kegiatan pendidikan karakter dalam proses pembelajaran. Ini menyisipkan kegiatan pendidikan karakter dalam proses pembelajaran. Itu setiap mata pelajaran Bapak Ibu guru bisa memberikan satu wejangan atau arahan kepada siswa yang membentuk karakternya. Yang keempat, rencana tindak lanjut dalam bentuk program kegiatan pembiasaan. Program kegiatan pembiasaan yang sudah saya lakukan, yang pertama itu melakukan literasi di awal pembelajaran. Setelah pembacaan doa, kemudian ada menyanyikan lagu Mas Guru Bagara, profil pelajar Pancasila, dan akhirnya pada kegiatan literasi 5-10 menit. Pihak-pihak yang harus terlibat dalam kegiatan ini adalah keluarga, seluruh warga sekolah artinya seluruh yang ada di sekolah, tidak terkecuali, sampai ke yang namanya security, penjaga sekolah itu harus terlibat. Yang ketiga itu masyarakat. Masyarakat itu berperan sebagai pendorong ketika berada pada kegiatan bermasyarakat. Jadi siswa bukan saja bisa dari keluarga, kemudian sekolah, tapi dia bisa juga terjun ke dalam masyarakat. Itu saja untuk filosofi Ki Hajar Dewantara. Nanti kita lanjutkan ke budaya positif. Budaya positif ini Bapak Ibu, ketika kita berhadapan langsung dengan anak didik kita, maka kita itu adalah seorang pendidik. Nah, pada yang pertama, sosialisasi pertama itu diminta bahwa yang namanya Bapak Ibu guru itu mengarahnya ke penuntun. Filosofi Ki Hajar Dewantara itu menuntun. Jadi di sini terhubung dengan budaya positif, maka kita juga diminta untuk menuntun, seperti kita menanam padi. Pada saat kita menanam padi, itu kita hanya bisa memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, air, membasmi ulat dan jamur, serta yang mengganggu hidup tanaman padi sampai akhirnya tumbuh hingga dipanen. Nah, begitu juga kita sebagai Bapak Ibu guru, kita hanya menuntun kepada anak didik sesuai kodrat zaman dan kodrat alamnya. Kalau kodrat alam berarti dia ada pada diri anak itu sendiri. Kemudian kepada kodrat zaman, artinya kita tidak hanya piawai dalam mengarahkan siswa memilih atau mengarahkan ke media yang bentuknya itu sudah kodrat zaman, salah satunya pembaharuan bidang IT. Nah, Bapak Ibu guru, kalau kita hanya memberikan pembelajaran itu melalui buku paket, kemudian hanya menulis,
kemudian hanya memberikan tugas saja, anak didik kita akan merasakan bosan. Anak didik kita itu akan merasa jenuh. Bukan saja anak didik, kita saja juga merasakan rasa bosan. Bosan hingga akhirnya mereka itu mencari sendiri sisi lainnya. Nah, untuk mendapatkan budaya positif di sekolah, salah satu yang kita lakukan adalah itu yang sekarang saya gencarkan adalah melakukan literasi di kelas 5-10 menit. Itu tiap kelas Bapak Ibu ketika masuk di pojok tiap kelas itu sudah ada. Kemudian per minggunya itu ada yang namanya mandi. Di bagian sebelah dari perpustakaan kita itu ada namanya kantin, bukan kantin tempat kita jajan Bapak Ibu, itu namanya kantin literasi. Artinya siswa setiap kelasnya akan memberikan setoran, bukan berupa uang, tapi berupa bacaan yang mereka baca selama 1 minggu. Jadi 1 minggu tiap kelas itu ada laporan diberikan ke kantin literasi. Nah, ini tadi ada contoh pengolahan alamnya saja, seperti itu kira-kira gambarannya. Kemudian ada perubahan paradigma. Paradigma ini harusnya harus ada jadi contoh ya Bapak Ibu. Di sini sobeklah secari kertas, seolah-olah carikan kertas itu sesuatu yang kita anggap sangat berharga. Kemudian kita genggam benda itu sekuat-kuatnya. Tapi tiba-tiba temannya yang lain itu meminta kita membuka. Bagaimana sikap Bapak Ibu? Apakah mau membuka genggaman itu atau memberikan, atau tetap menggenggam dengan kokoh agar apa yang Bapak Ibu genggam itu tidak Bapak Ibu berikan? Ada 3 ya solusinya. Artinya 1 kita membuka, kedua kita membuka dan memberikan, yang ketiga itu tetap pada pendirian kita, yaitu tidak memberikan, tidak membuka, dan tidak memperlihatkan apa yang ada dalam genggaman kita. Perubahan paradigma teori kontrol itu merupakan adalah ilusi. Selama ini kita merasa kita bisa mengontrol anak kalau di rumah, kemudian kita juga bisa mengontrol siswa jika di sekolah. Tapi pada dasarnya bukan itu hanya ilusi kita saja. Sebenarnya anak itu tidak bisa dikontrol, orang lain tidak bisa kita kontrol, orang lain itu tidak bisa kita berikan semacam batasan bahwa ini harus begini, besok harus begini, tidak. Yang membatasinya itu kontrol itu hanya ada pada diri sendiri. Jadi kita tanamkanlah kepada siswa bahwa siswa itu sendirilah yang bisa mengontrol dirinya sendiri, bukan kita sebagai guru maupun orang tua. Kemudian di sini ada perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Jawabannya bisa atau tidak? Tidak bisa, karena diri sendirilah yang bisa mengontrol, bukan orang lain. Walaupun sekalipun kita ini wali kelas, orang tua, bapak ibu guru, tetap tidak bisa mengontrol. Ini pernyataan yang menarik ya. Setiap kita adalah pribadi yang unik, yang punya kemerdekaan pribadi. Selama ini kita merasa aku ini rasanya, nah ada rasanya itu ilusi. Nah sekarang yang kita kokohkan dalam diri kita pribadi yang unik, artinya setiap keunikan, kelemahan, kekurangan yang ada pada diri anak, yang ada pada diri kita sendiri itu adalah kelebihan kita. Jadi kalau kita kurangnya di sini, kita punya kelebihan yang di sini lagi. Artinya kelebihan dan kekurangan itu saling menutupi satu sama lain hingga ada rasa merdeka dalam diri kita. Tidak ada rasa paksaan, tidak ada rasa iming-iming dari orang lain. Kita melakukan itu dengan kesadaran kita sendiri tanpa paksaan siapapun. Nah ini kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Rasakan sendiri oleh Bapak Ibu, pernahkah kita memerintah diri kita sendiri?
Terkadang kita hanya memaksa pada diri kita, bukan memerintah, tapi memaksa. Kalau memerintah itu ketika kita ingin tidur, kita tidurkan, itu artinya ada rasa sedikit perintah di situ. Tapi kalau kita memaksa, mau tidur ditidurkan, tidak mau tidur tetap mau tidur. Nah, itu namanya memaksa. Di sini ada makna disiplin. Salah satu budaya positif di sekolah itu disiplin. Nanti akan ada pemaparan sendiri tentang disiplin oleh wakil kepala sekolah kita. Saya hanya menjelaskan sebagian singkat yang disiplin. Disiplin itu berasal dari kata disiplinena. Artinya itu belajar. Ini dari bahasa Inggris. Karena saya dari bahasa Indonesia, mungkin saya bacanya dengan bahasa Indonesia ya. Artinya itu belajar. Belajar itu kita tidak mengenal waktu, tidak mengenal batasan, dan tidak juga mengenal zaman. Artinya kalau kita zaman dulu kita ini hanya menulis, mengetik dengan mesin ketik. Kalau sekarang kita sudah menggunakan hal yang baru, IT yang baru, yaitu laptop, dan menggunakan handphone itu yang sudah cukup canggih ya. Tapi kalau dulu itu hanya ada telepon, itu telepon rumah. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Kemudian dari membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Berikut ada dalam budaya kita, disiplin itu mengarah ke sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Contoh, memakai helm. Nah, kita ini terkadang harus dipaksa pakai helm, baru pakai helm, padahal itu untuk keselamatan diri kita sendiri, bukan untuk Pak Polisi dan bukan juga untuk orang lain. Tapi kita tetap kalau pakai helm itu harus dipaksa. Ada teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi ini ada dua di sana ya, tapi ditulisnya tetap tiga. Ada motivasi internal, ada motivasi internal. Yang internal berarti berada di luar, yang internal berada di dalam diri kita sendiri. Sekarang kalian perhatikan Bapak Ibu, nomor 1 dan nomor 2 itu yang berasal dari eksternal. Artinya siswa nanti akan mencontoh apa yang menjadi yang dilihat, kemudian dipandang, kemudian ditiru oleh anak ini. Contoh, kalau Bu Yoga nanti misalnya pakai pakaiannya rapi, anak-anak akan berpakaian rapi Bu Yoga. Tapi kalau ketika Bu Yoga itu berpakaiannya tidak baik, maka anak juga akan mencontoh. Nah, itu motivasi yang berasal dari luar. Tapi kalau yang berasal dari dalam diri kita sendiri, apa contohnya? Kita melakukannya dengan kesadaran kita sendiri, bukan dari orang lain. Sekarang ke tujuan pendidik. Tujuan pendidik itu anak memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu nilai-nilai universal dan memiliki motivasi intrinsik, artinya kemerdekaan pribadi. Nah, motivasi intrinsik yang kita tanamkan kepada siswa, kesadaran yang ada pada siswa itu berakhirnya nanti ada kepada kemerdekaan pribadi siswa itu sendiri. Jadi siswa itu melakukan apapun yang dilakukan di sekolah itu bukan karena paksaan, bukan karena iming-iming, bukan karena ancaman, tapi karena kesadaran dirinya sendiri ingin berubah, ingin maju, ingin menjadi seseorang yang bisa dihandalkan baik bagi diri sendiri, orang lain maupun masyarakat. Ini bentuk lingkarannya, bentuk lingkaran positif yang harus dibangun. Mulai dari peraturan kelas. Peraturan kelas ini mengapa tidak diperbolehkan peraturan kelas? Karena namanya peraturan itu dibuat oleh seseorang yang berwenang dan mempunyai jabatan, biasanya itu peraturan. Tetapi kita di budaya positif kita hanya boleh melakukan keyakinan kelas. Artinya tiap-tiap kelas sebagai wakil ketua kelas dan wali kelas itu sama-sama bekerja sama untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan keinginan, kesepakatan
dari kelas masing-masing. Di sini ada saya berikan contoh keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah, ini kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini ada kami guru dan siswa saling menyayangi. Kami murid yang bersemangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itu kesepakatan kelas. Ini bolehkan nanti Bapak Ibu guru contoh untuk kelasnya masing-masing sebagai wali kelas. Kemudian ada juga yang berwarna hijau, itu datang tepat waktu mengucapkan salam. Nah, bagaimana kalau salah satu siswa itu datang terlambat, kemudian dia tidak mengucapkan salam? Dalam arti itu selonong boy. Nah, apa yang Bapak Ibu lakukan? Itu nanti kita akan bahas di tahapan berikutnya. Nah, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Keyakinan kelas itu kita buat budaya positif, hukuman dan penghargaan. Nanti hukuman dan penghargaan ini nanti juga akan kita bahas satu-satu. Apakah penghargaan itu menghukum atau hukuman itu berupa penghargaan? Perhatikan, ini ada 5 ya. 5 ini sangat menarik ketika kita sosialisasikan di kelas atau kita langsung implementasikan di kelas. Penghargaan sama seperti menghukum. Kenapa penghargaan itu dikatakan menghukum? Pertama, itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum itu tidak dapat merasakan seperti yang terhukum atau jelek atau kurang berarti. Penghargaan mengurangi ketepatan. Artinya kalau anak menjadi kurang teliti, kemudian ambil gampangnya saja dia mencontek. Penghargaan tidak efektif jika tidak mendapatkan lalu kecewa. Contoh, kalau yang di kelas itu seperti kelas saya kelas 97 itu biasa diberikan hadiah. Ketika di semester berikutnya dia tidak mendapatkan peringkat, maka dia tidak akan diberikan hadiah. Nah, dia akan mengalami kecewa. Di situ yang penghargaan tidak efektif. Yang terakhir itu penghargaan merusak hubungan. Mengapa bisa merusak hubungan? Ini nanti ada kecemburuan sosial. Kalau misalnya satu diberikan hadiah, satunya tidak, ini akan ada iri. Ada kemungkinan nanti ada permusuhan di antara siswa yang berada di kelas. Nah, yang ini tadi yang menarik tadi, ada hukuman, ada sanksi atau konsekuensi. Yang konsekuensi ini berasal dari keyakinan kelas kita masing-masing. Kemudian kalau hukuman ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit, misalnya dengan fisik, kemudian membenci, paksaan, itu hukuman semua Bapak Ibu yang sering kita lakukan. Sebenarnya kita juga tidak mau melakukan paksaan kepada anak didik kita, tapi terkadang itu harus untuk mengubah ke arah yang lebih baik. Padahal itu hanya jangka pendek dan jangka panjangnya saja. Tidak selamanya dia akan berubah. Ketika dia tidak bertemu lagi dengan kita di kelas berikutnya, maka dia akan mengulang lagi. Contoh, kalau dia suka malas, ketemu dengan Ibu Polin, dia menjadi rajin. Tapi ketika tidak ketemu lagi dengan Ibu Polin di kelas berikutnya, dia mulai tidak ketemu lagi dengan Ibu Polin. Jadi boleh saya malas. Itu. Sementara konsekuensinya ini dibuat berdasarkan keyakinan kelas. Nah, artinya siswa sepakat, satu kelas, wali kelas dan penghuni kelas itu sama-sama menyepakati sehingga menghasilkan keyakinan kelas dan ditempel di kelas. Apapun yang dilakukan di kelas itu adalah berupa sanksi. Sanksinya itu disepakati oleh kelas, warga kelas, bukan warga kelas yang lain, tapi warga kelas yang ada di situ. Di sini ada perbedaan hukuman dan sanksi. Kalau hukuman itu menyakitkan, sesuatu yang telah terjadi, sampai terakhir itu ada kehilangan hak. Kehilangan hak itu artinya dibuat tidak nyaman, diasingkan atau untuk sementara.
Sekarang perhatikan, ini agak menarik. Di bagian-bagian tertentu itu pasti ada yang menarik, Bapak Ibu. Seluruh tindakan manusia sebetulnya adalah upaya memenuhi satu atau lebih kebutuhan dasarnya. Perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai sebetulnya terjadi karena kegagalan memenuhi kebutuhan dasar. Maksudnya begini Bapak Ibu, kita sebagai manusia ini punya kebutuhan dasar. Nah, ketika kita melakukan hal yang mengarahnya ke negatif, maka itu artinya kita mengalami kegagalan dalam memenuhi kebutuhan dasar kita. Contoh, kalau anak yang kurang kasih sayang di rumah, biasanya dia minta perhatiannya di sekolah. Tugas Bapak Ibu guru itu berikan perhatiannya kepada anak tersebut dengan cara kita masing-masing. Dengan kita mengetahui latar belakangnya, kemudian kita melakukan home visit sebagai wali kelas, kemudian kita berbicara satu sama lain. Artinya anak itu kita hadapkan dengan diri kita hingga dia bisa menceritakan apa sih permasalahannya hingga terjadi kesalahan seperti itu, hingga dia tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Pertama, melalui cinta kasih seperti yang saya sebutkan tadi, ada penguasaan, kemudian ada kesenangan, dan ada kebebasan. Ada anak itu hanya ingin penguasaan. Contoh, di dalam kelas dia seperti preman, artinya anak-anak yang lain takut sekali. Bagaimana kita memberikan solusi kepada anak itu? Kita berikan arahan, kita tanya dulu, apa alasannya? Kemudian bagaimana validasinya kita masalah tersebut. Pada akhirnya nanti anak itu sendiri yang akan menyelesaikan, bukan kita. Nah, sekarang yang perlu saya sosialisasikan kepada Bapak Ibu, ketika anak didik kita itu ada masalah, kita kalau selama ini kita langsung kita serahkan ke BK, ke wali kelas, ke kesiswaan. Harusnya tidak. Kita sebagai wali kelas harus bisa menyelesaikan kasus anak tersebut. Kita sendiri yang memanggil, kita sendiri yang menyelesaikan dengan anak tersebut, dan akhirnya anak itu akan memberikan solusi terbaik pada dirinya sendiri. Bagaimana dia mengatasi kasus tersebut, bukan kita. Kalau kita mengatasi kasus tersebut, artinya kita tidak masuk kepada restitusi segitiga. Nanti kita akan bahas pada tahap berikut. Nah, di sini bagaimana sikap kita agar kebutuhan dasar anak terpenuhi? Caranya itu nanti Bapak Ibu akan ada yang berbeda-beda ya. Yang penting bagaimana caranya kita mengarahkan anak, menuntun anak itu dengan sistem pamong, among, dan mengarah tetap kepada filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi kita tidak ada paksaan di sini. Ada 5 posisi kontrol yang akan kita lakukan Bapak Ibu. Pertama itu sebagai penghukum. Nah, yang penghukum ini sudah sering kita lakukan karena anak kita di sini kalau misalnya tidak dipaksa tidak akan melakukan. Itu penghukum. Kemudian kita ada satu lagi yang agak lembut sedikit, itu membuat orang merasa bersalah. Artinya kita kasih ceramah, kita kasih wejangan, dan dia akan merasakan bersalah. Ini masih tahap jangka pendek, dan jangka panjangnya itu belum seluruhnya bisa mengubah atau mengontrol diri anak itu sendiri. Kemudian kita bisa juga mengontrolnya melalui teman, menjadi teman. Artinya kita dijadikan fasilitator atau teman hingga anak itu bisa mengarah ke arah yang lebih baik atau ke budaya yang positif. Itu sudah ada ya Bapak Ibu dulu, ada guru berbuat, kemudian ada guru berkata, kemudian ada hasil, ada kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata, dan dampak pada murid itu sendiri. Yang keempat itu kita posisinya sebagai pemantau. Yang mana diantara dari kelima ini yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan ini mengarah kepada manajer yang bagian belakang. Bagian terakhir itu menghargai diri sendiri. Nah, Bapak Ibu guru, untuk menjadi manajer, kita ini banyak hal yang harus kita perbaiki. Bukan saja diri kita, bukan saja diri siswa, tapi seluruhnya harus saling mendukung agar kita bisa menjadi seorang manajer bagi siswa dalam menyelesaikan kasus maupun masalah-masalahnya. Hingga terakhir nanti kita akan dapat mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Itu terakhir.
Ini caranya. Ini cara terbaru yang saya temukan. Alhamdulillah saya berada di sini bukan karena saya lebih pandai Bapak Ibu ya, karena ini sudah saya dapatkan terlebih dahulu sebelum Bapak Ibu dapatkan. Namanya restitusi. Restitusi ini adalah memperbaiki kesalahan mereka, kemudian kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik lagi atau lebih kuat. Siswa melakukan satu kesalahan jadi kasus. Nah, kasus itu kita tanya dengan siswa dengan segitiga restitusi tadi. Setelah selesai, dia akan memberikan solusinya. Apa sih nak setelah kamu melakukan ini? Apa keuntungannya? Apa kelebihannya? Dan bagaimana kamu melakukan itu dan apa alasannya? Hingga anak itu akan bercerita dan dia akan mengontrol dirinya sendiri dan memberikan solusi. Bu, kalau saya terlambat hari ini, besok saya tidak akan terlambat lagi. Artinya saya, katanya, bangun pagi, menyiapkan sebelum berangkat sekolah alat tulisnya, kemudian saya berangkat sebelum orang lain berangkat. Nah, itu salah satu contohnya. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, kita harus buat kesalahan itu merupakan hal untuk belajar, kemudian untuk memperbaiki hubungan berupa tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi itu menuntun untuk ke arah dalam diri kita sendiri. Artinya tadi ada yang in, ada yang extend. Kemudian ada kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi ini adalah cara yang paling baik, artinya diri kita sendirilah yang akan menyelesaikan masalah itu, bukan orang lain. Kalau kita nanti misalnya menghadapi kasus, itu jangan kita serahkan dulu ke orang lain, tapi kasus yang ada pada kelas kita itu kita selesaikan dengan anak kita sendiri, dan anak kita sendiri itulah yang nanti akan menyelesaikan kasus itu. Nah, ini segitiga restitusinya. Bentuknya segitiga, Bapak Ibu. Kemudian di sini ada kita menanyakan keyakinan karena kita sudah membuat keyakinan kelas, maka kita akan kembalikan ke keyakinan kelas itu jika dia melanggar atau dia tidak mentaati keyakinan kelas. Kemudian ada kata menstabilitaskan identitas dan validasi tindakan yang salah. Validasinya tindakan yang salah itu apa kesalahannya dan bagaimana alasannya. Nah, ini sudah dijelaskan satu-satu ya. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Bisa guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini untuk menstabilkan identitas siswa. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Itu kata-kata yang harus kita lontarkan sebagai Bapak Ibu. Menanyakan keyakinan karena kita sudah buat keyakinan kelas, maka guru itu bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah ini? Itu saja yang anak-anak itu akan mengerti arahnya kemana. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, anak itu bisa kita tanya seperti ini. Kita sudah membuat keyakinan kelas terlebih dahulu sebagai wali kelas. Jadi ada sepakatan kelas. Itu saja rasanya untuk sosialisasi 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara dan 1.4 budaya positif di sekolah. Bila ada kata salah saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Erna Juwita yang telah memberikan pemaparan yang begitu jelas sehingga kami bisa sangat mengerti dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Erna Juwita tadi. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan dan dibahaskan oleh Ibu Erna Juwita tadi dapat kita ambil dan kita terapkan dalam kegiatan belajar mengajar kita sekarang dan masa yang akan datang, sehingga dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar tersebut akan semakin meningkat dan akan semakin baik.
Demikianlah untuk itu sebagai penutup, marilah bersama-sama kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.